Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembali kita akan melihat FR dan pembahasan soal SJT lagi. Bagi Bapak Ibu, pastikan mendapatkan skor di atas 500-an pada sesi P3K. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sekali lagi sebelum kita memasuki pada pembahasan soal, kita akan melihat dulu bocoran untuk seleksi P3K guru bagi rekan-rekan yang sudah mengikutinya dan melalui hasil beberapa waktu yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Alhamdulillah saya sudah mengikuti ujian ya, sudah ujian nih rekan kita dengan nilai sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan apakah Bapak Ibu aman atau tidak ya. Di mana nilai teknisnya dapat 215. Kemudian manajemen sosial, kultural dan manajerial itu mendapatkan 200. Ini sudah digabung ya. Sudah digabung. Kemudian wawancara mendapatkan 38. Nah, ini bocoran selanjutnya adalah soal mansos, manajerial sosial kultural itu dan wawancara berkaitan dengan sikap terhadap perbedaan budaya dan adat. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti yang sudah dibahas-bahas juga di video-video sebelumnya, memang berkaitan dengan masalah budaya, sosial kultural, budaya, adat, perbedaan, bagaimana menjikapinya, bagaimana kita memberikan argumen dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, jika kita sebagai pemimpin, nah ini adalah untuk manajerial ya, sikap kita jika kita sebagai pemimpin bagaimana bersikap arif dan memutuskan sesuatu. Ya, intinya soalnya mudah-mudah. Nah ya, sebagaimana kita pahami soalnya mudah-mudah hanya fokus memilih A sampai dengan D ya untuk manajemen sosial kultural. Kemudian untuk teknis itu sampai dengan E. Kemudian selanjutnya ada juga tentang perbedaan pendapat dalam diskusi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat saat pelaksanaan diskusi. Pasti ada ya yang mencolok ataupun yang bersikap ego dalam pelaksanaan diskusi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai yang didapat oleh rekan kita tadi 215, 200 dan 38. Nah, ini bagaimana seharusnya kita mendapatkan nilai. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu tabel yang sudah biasa kita bahas bahwa Bapak Ibu nanti untuk manajer sosial kultural itu harus mendapatkan nilai skornya itu adalah sebanyak 450 ini. 450 ini adalah skor untuk teknis ya. Teknis 450 secara total. Kalau tadi rekan kita mendapatkan 215 ya, ini masih dihitung rendah ya. Kalau skor maksimalnya 670 ya. Kemudian manajerialnya 100, kemudian sosial kulturalnya 80. Kalau tadi mendapatkan 200, berarti pada prinsipnya ini sudah sangat tinggi, sudah cukup tinggi, yaitu manajerialnya 100, kemudian 80 untuk sosial kultural. Kemudian wawancaranya 38, sedangkan nilai maksimal di sini adalah 40 ya. Ini juga sudah sangat baik. Sebagaimana kita sampaikan bahwa untuk manajerial sosial kultural wawancara ini sangat mudah Bapak Ibu soalnya, dan pastikan dan dapat dipastikan kalaupun ada passing grade di sini pasti Bapak Ibu akan lolos. Nah, untuk SJT-nya teknis ini 450. Nah, meskipun terkesan tinggi di 450 teknis ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di hasil ya, di hasil rekan-rekan semua. Nah, di sini untuk hasil sesi kedua di hari ini nih, ujian hari ini ya, dilakukan di BKN 10. Ini Bapak Ibu kita lihat skor tertinggi nomor 1 saja untuk teknisnya mendapatkan nilai 350 ya. Yang seharusnya dari berapa? 450 dia mendapatkan 350. Nah, ini cukup tinggi ya. Sehingga nilai totalnya adalah 557. Nah, ini nilai totalnya 557. Sedangkan tadi kita lihat nilai total yang tertinggi secara umum adalah 670. Nah, di sini untuk manajerialnya 90 seharusnya 100. Sosial kultural seharusnya 80, 78. Kemudian wawancara seharusnya 40, dia 39. Nah, ini sangat tinggi. Ini bisa dipastikan memang melebihi daripada target. Sedangkan yang di bawahnya, anggap saja di 10 besar, ini mendapatkan nilai 488. Kita targetkan diri kita Bapak Ibu mendapatkan nilai di atas 500 ya, di atas 500. Jadi masuk 5 besar ditargetkan Bapak Ibu supaya dapat aman dalam perangkingan nanti. Sehingga di sini setidak-tidaknya nilai untuk wawancara itu ya 34, di atas 30, kemudian sosial kulturalnya 76, kemudian manajerialnya 86. Ini sudah sangat minim ya. Jangan sampai Bapak Ibu di bawah 500
dari hasil total dengan nilai teknis yang tertinggi adalah 450. Dan demikian Bapak Ibu untuk pembahasan FR kita. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal untuk melatih Bapak Ibu dalam menjawab soalnya nanti. Selamat pagi Bapak. Kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya, Bapak Ibu bisa mencoba menjawabnya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Saya bacakan, Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan. Nah, menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. tidak tepat karena melanggar HAM. C. seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. E. tepat karena dengan orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Kita lihat jawabannya beraneka ragam ini Bu. Ada C, ada A, ada D, tapi paling banyak C. Jawaban yang benar-benar ideal dan silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya, biar nanti saya akan bacakan jawabannya. Bisa harus gimana sesuai nih? Istilahnya ini karena indikator peka, memahami dan menerima, kita sesuaikan dengan itu. Di kolom chat kayaknya banyak apa itu C atau D? Iya. Nah sekarang mulai D mulai bermunculan nih Bu. Tadi tuh C yang mendominasi, sekarang D mulai bermunculan. Jeng. Kayaknya apa nih ya? Oke, kita lihat Jeng. Bagaimana jawabannya adalah C. Yes, selamat yang udah menjawab C. Anda mendapatkan satu piring cantik. Hati-hati ya sebenarnya. Dia ada tadi ada rentang 1 sampai 5. Jadi meskipun dia menjawab D, dia tetap akan mendapat nilai, hanya saja belum maksimal betul. Ya. Dapat hadiah. Oke, next lagi. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu dipersilakan nanti menjawabnya di kolom chat ya. Nanti biar saya tidak bisa membedakan ini yang mana suara narasumber, yang mana suara dari Bapak Ibu ya. Jadi di kolom chat aja nanti akan kita bantu bacakan. Oke, siap. Lanjut Ibu. Indikator terbuka dan bisa belajar dari perbedaan-perbedaan. Contoh soalnya, dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah, Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat ya. Sudah banyak Bu yang jawab Bu. Udah mulai ada yang A dan D. Nah, sekarang A dan D nih. Kadang tuh yang kayak gini ngebingungin ya, nggak ada yang pasti jawabannya soalnya. Kayaknya udah istilahnya udah semangat banget mau ikut tes hari Senin itu. Bener, waduh udah 1.000 orang Bu yang jawab dari 300 peserta. Ada yang jawab 5 kali soalnya, jadi saya total 1.000 lah kurang lebih yang jawab. Ini ada yang jawab A sama D, tapi kalau secara saya screening cepet aja nih A paling banyak sih. Dan jawabannya nggak ada yang A gitu. Waduh. Nah jawabannya kita lihat jawabannya sedikit. Jawaban yang paling benar adalah yang Nah, jadi selamat piring cantik yang tadi saya kasih diambil ya. Jadi piring cantiknya bergilir. Iya. Nah, itu tadi jawaban lainnya. Selanjutnya indikator. Mungkin boleh tahu nggak Bu tadi kenapa jadi A yang lebih benar gitu? Padahal kan sebenarnya itu maknanya sama gitu. Mungkin ini bisa dikasih tahu ke teman-teman. Bagian kan kata kuncinya apa tuh yang mungkin bisa jadi ini yang paling maksimal tuh ini karena ada ini. Gitu. Apa berlapang dada itu atau ini kalau di sini berlapang dada itu jadi kuncinya ya, karena kan di sini indikatornya adalah terbuka dan bisa belajar. Nah, yang kita menghargai perbedaan pendapat, hanya menghargai. Sementara kalau berlapang dada itu udah lebih lebih gitu ya. Lebih bagus lagi, lebih ideal lagi lah istilahnya ya. Nah, itu dia jawaban yang paling ideal meskipun itu mungkin agak bertentangan dengan enggak lah Bu, kita mah berlapang dada banget orangnya. Nggak mau jadi kayak orang paling baik dari materinya di WA grup ya.
antara dengan latar belakang yang berbeda. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? C tadi kayaknya langsung jadi E. Mungkin ya. Nggak apa-apa. Biar latihan dulu, di sini banyak soal bonusnya, tapi jangan berharap ya nanti hari Senin ada ya. Ntar cariin lagi. Lagi-lagi di sini kan kunci jawabannya yang membantu pekerjaan atasan, karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi di sini kita benar-benar sangat ideal sekali, tidak hanya menanyakan saja, tapi tidak juga cuman biasa-biasa saja, tapi langsung membantu pekerjaan atasan tersebut. Karena suatu saat mungkin kita juga memerlukan orang lain untuk bisa menggantikan kita di saat kita tidak bisa. Seperti saat ini kan, saya tidak bisa handle komputer saya, orang lain alhamdulillah ada teman yang bisa menggantikan untuk share screen. Wah, alhamdulillah yang share screen ini kayaknya jawab E waktu tes. Langsung sigap ya. Iya. Baik, next. Yang soal level 2 ini deskripsinya adalah aktif, ada salah ketik. Aktif dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Di sini terdiri dari 3 indikator perilaku. Pertama, peduli menghargai perbedaan, kemudian membangun hubungan baik, yang ketiga bersikap tenang, mengendalikan emosi. Langsung ke soal nomor 1, soal dari indikator pertama. Boleh dicoba Bapak Ibu. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah, boleh dicoba. Wah, ada yang jawab A nih. Langsung mengeluarkan pendapat Anda meskipun ia pimpinan. Nah, pada A semua nih jawabannya nih. Langsung mengeluarkan pendapat Anda meskipun ia pimpinan. Aduh, gimana nih? Ini peduli, di materinya peduli menghargai perbedaan, gitu ya? Iya. Ini kan ceritanya. Semuanya jawab A nih. Gimana nih, Bu? Setuju. Bagaimana ini? Kita coba lihat jawabannya. Waduh, bagaimana ini tuh? Yeay! Mantap. Iya, keluarkan saja pendapatnya, nanti entah bisa diterima atau ditolak, kan yang penting kita ngeluarin dulu pendapat kita, nggak ganjil di hati kan? Betul. Oke, next ya. Jadi sudah paham ya Bu ya? Kayaknya teman-teman di bagian. Benar semua jawabannya Benar semua jawabannya. Ini tentang indikator membangun hubungan baik. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka yang Anda lakukan adalah, nah ini pada jawab B nih Bu. Iya. Nah, makan-makan. Yuk kita kumpulkan. Op, sebelah sini dulu. Ada yang sambil ngajar kayaknya Bu. Ada yang jawab. Belajar sambil mengajar. Mantap jawabannya nih guru sejati. Adalah jawabannya banyak yang jawab B Bu. Iya benar. Iya betul banget sore. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Bagus sekali, Bapak Ibu sudah lancar sepertinya. Selanjutnya lagi intinya jawabannya paling ideal intinya. Bagi orang paling baik bagaimana? Betul. Lalu saya diutus untuk mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara, ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal dan berasal dari kota lain. Dari sikapnya orang tersebut terlihat sombong dan angkuh. Sikap saya adalah, ini untuk indikator bersikap tenang, mengendalikan emosi. Tapi nanti mungkin di soal yang benerannya nggak ada yang warna hijau ini, nggak ada ya Bu ya? Nggak ada lah. Nggak ada. Jadi ini memang dikasih tahu gitu. Soal kayak gini tuh bentuknya kayak gini, kisi-kisinya. Pada jawab D Bu. Banyak yang jawab D ya. Karena ada lapang dadanya mungkin. Belajar yang dari yang tadi. Iya, benar. Oh berarti lapang dada adalah kunci ya? Menerima aturan panitia dan berusaha memahami teman sekamar. Luar biasa. Jawabannya hampir kayaknya dia semua ya. Kayaknya udah benar semua ini, udah siap semua. Betul. Untung nggak jawab yang karena ada lapang dada. Pokoknya harus lapang dada, pasti dibenerin gitu. Harus fleksibel ya. Harus legowo Bu, kata Ibu Eli. Baik, lanjut. Lanjut untuk level 3, mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Terdiri dari 3 indikator juga. Pertama, mempromosikan sikap menghargai, mendorong toleransi dan keterbukaan. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan sosial, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman.
dan menjadi mediator penyelesaian konflik. Kita ke contoh soal yang pertama. Anda mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu anak keluargamu akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? Silakan Bapak Ibu, mulai dijawab. Udah mulai dijawab huruf E. Ini lebih cepat membaca Bapak Ibu daripada saya. Iya ya, lebih cepat. Nah, jadi ini kenapa pada jawab E ya? Mungkin karena di sini ada kalimat perpanjangan tangan orang tua mengajari keberagaman. Oh, untuk mengajari keberagamannya itu kayaknya ya. Iya. Nah, apakah benar? Apa yang jawabannya itu untuk menjadi keberagaman yang tindakan sehari-hari kan dari indikator mempromosikan sikap menghargai, mendorong toleransi dan keterbukaan. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, betul. Iya, oke. Keren Bapak Ibu, udah benar semua. Sebisa mungkin ngetiknya matanya ditutup ya, biar nggak nyontek jawaban yang lain. Ini pas dibuka tiba-tiba beda sendiri. Lanjutnya. Iya, lanjut. Melakukan pemetaan sosial, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, ini udah pada banyak nih yang jawab. Walaupun bapak-bapaknya tidak berhijab ya, tapi sudah pada jawab C. Iya. Bapak-bapak nggak usah tapi ya. Iya, benar. Jawabannya benar-benar C. Kayaknya mudah lah ya untuk sosial kultural. Mudah ini kayaknya. Kasih yang lebih sulit lagi, Bu. Sudah sangat-sangat berarti sekali untuk materi ini. Oke, next aja ya. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena beda etnis, bukan benda itu. Beda etnis. Apa yang Anda lakukan? Silakan dijawab langsung menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Lagi. Ada yang C? Ini ada yang jawab E, jawab D dan E. Dan jawabannya adalah Indikatornya menjadi mediator penyelesaian konflik. Berarti kan kalau menjadi mediator, dia harus kedua kelompok. Ya, harus kedua kelompoknya, tidak hanya kepada satu kelompok saja. Jadi sini sebenarnya yang perlu kita lihat tuh kita harus pelajari soalnya dulu ya Bu ya, baru kita menemukan kata kuncinya gitu untuk nemuin jawabannya. Indikator untuk yang sosiokultural ini kan ada 15. Dari 5 ada levelnya, ada 5 level, setiap level ada 3 indikator, dia 15 indikator ya. Jadi indikatornya sendiri sebenarnya selalu sama ya, maksudnya tinggal bentuk soalnya aja yang kayak gimana. Kayaknya tapi pasti ada tuh yang kayak menjadi mediator gitu ya. Kayaknya tuh kalau misalnya ada di indikator itu menjadi kunci dari setiap soal. Level 4 mendiagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Indikator pertama menginisiasi, merepresentasikan pemerintah dalam memelihara persatuan. Kemudian yang kedua mendayagunakan perbedaan. Dan ketiga membuat program. Next, kita ke soal. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang baiknya tidak disampaikan adalah opini ya. Jawabnya kayaknya banyak yang C ya. Banyak yang C kayaknya Bu. Ada yang bertema apa? Yang A untuk menyinggung perasaan orang lain, yang B mengancam keutuhan kelompok, yang C sara, yang D unsur dendam pribadi, yang E sesar humoris. Jadi yang paling menyeluruh itu adalah yang C ya Bapak Ibu ya, pas jawabannya. Sara udah keseluruhan. Keren, luar biasa. Baik Bu, jadi kebetulan karena memang waktu kita juga yang terbatas, mungkin kita kerja kelompoknya tadi udah seru banget. Selanjutnya mungkin nanti materinya bisa langsung kita percepat aja. Nanti di sesi khusus nanti kita akan chit-chat lagi. Siap, terima kasih. Silakan lanjutkan Bu. Mungkin langsung dikasih tahu jawabannya nih soal kayak gini gitu. Mungkin kita next aja langsung ke kompetensi manajerial aja ya. Coba bisa tuh, nanti pas sisa waktunya baru kita belajar bareng lagi. Di dalam lampiran permen itu ada terdiri dari 8 kompetensi: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan.
Ya, kalau Bapak Ibu nanti melihat langsung ke permennya, dari 8 kompetensi itu terdiri dari 5 level. Jadi ada 40 semuanya. Kemudian dari 5 level tersebut terdiri dari 3 indikator, nanti akan di-share insya Allah permennya. Permen 38 tahun 2017 ya. Jadi ada 120 indikator perilaku di sana yang tidak mungkin saya jelaskan semuanya di sini. Kita akan mengambil beberapa contoh soal saja. Contoh soal pertama, boleh dijawab Bapak Ibu di kolom komentar. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Banyak yang jawab C ya, mengingatkan dan melaporkan. Boleh kita buka, ya soal ini bertujuan mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Maka yang paling besar poinnya di sini adalah yang C, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Oh iya, sebelumnya ya, tadi saya sempat melihat pemaparan dari Pak Ari, kalau kompetensi manajerial ini untuk saat ini untuk yang terbaru itu hanya 4 option ya, hanya 4 ABCD aja. Jadi ini saya menggunakan contoh soal yang lama, mohon maaf Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan masih bisa untuk belajar Bapak Ibu. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka, coba Bapak Ibu jawab di kolom komentar jawabannya ya. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan minta izin untuk menyelesaikan 1 atau 2 hari sesudah deadline. Anda akan mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Anda akan minta tolong rekan lain, atau yang Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan. Banyak yang menjawab C di sini. Jawabannya adalah iya, benar sekali Bapak Ibu, jawabannya C, keren sekali ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketika tes juga jawaban yang Bapak Ibu mendapatkan nilai yang paling maksimal. Anda mengajukan suatu usul kepada atasan Anda, namun usulan Anda menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda: A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat, C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar diterima, B. Ditolak. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya. Banyak yang menjawab B ya. Coba kita lihat kunci jawabannya ya. Karena soal ini bertujuan mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan, maka jawaban yang paling tepat dan paling ideal adalah yang B ya Bapak Ibu, mencari alternatif susul. Untuk contoh soal ini, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah, yang sudah menjawab A, segera menemuinya dan menyanyikan kepentingan iya. Ada yang bukan A? A semua ini. A semua Bu, walaupun sambil tutup mata jawabnya. Ternyata jujur ini berarti. Dan ternyata memang benar ya, karena ini untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingan. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda bagaimana? Ya, ding, langsung menjawab C. Wah, luar biasa ini. C lagi mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Sangat baik sekali ya jawabannya ya, apa? Ya, intinya baik banget gitu. Ya, jawabannya adalah C, memang benar. Oke, sampai di sini. Kayaknya nanti di-share aja ya PPT-nya sekalian untuk Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 bisa di-share juga nanti. Padahal sebenarnya kalau memang peserta di sini juga pasti akan setia gitu untuk mendengarkan semuanya materi yang disampaikan sebenarnya. Cuma memang kita berusaha untuk mengupayakan seefektif mungkin materi yang disajikan bisa tetap padat, namun bisa tetap dipahamin juga, dan tetap akan ada sesi diskusi yang harapannya nanti bisa lebih mempermudah mencerna materi yang kita sudah sampaikan tadi. Baik, terima kasih Ibu Nardena sudah selesai untuk memaparan materinya, mungkin bisa ditutup dulu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja untuk materi kompetensi sosiokultural dan manajerial. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Nur Zainab atas materi yang tadi sudah disampaikan. Saya sampai merasa mau tes juga tadi waktu saat jawab soal, kan saya ikutan jawab juga gitu. Karena saking serunya dan juga saking menantangnya soalnya gitu kan. Tadi kita juga udah lihat teman-teman belum selesai dibacain soalnya aja udah pada rebutan buat jawab, dan alhamdulillah yang tadi sebagian besar teman-teman juga jawabnya udah hampir benar semua juga ya Ibu ya. Jadi artinya sudah cukup paham atas pemaparan yang tadi sudah disampaikan dari tadi pagi. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Antusiasme juga hingga saat ini tuh masih 300 plus gitu untuk pesertanya. Maka dari itu kita akan lanjut ke acara terakhir, nggak terakhir banget, hampir terakhir, yaitu sesi diskusi dengan tim narasumber. Jadi kepada para peserta dipersilakan jika ada pertanyaan untuk bisa dituliskan di kolom chatnya saja, atau kalau misalnya mau berbicara langsung dengan pemateri kita pada hari ini bisa raise hand, nanti kita akan persilakan untuk menyalakan mic-nya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan bisikan-bisikan nih, karena memang tayangan kita ini juga kan disaksikan oleh banyak sekali orang di luar daripada Zoom ini, juga banyak yang nonton di YouTube.